Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi sayyidina wa nabiyyina Muhammad al-mausufi bin nadhiri wal bashir wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirun, saya sami mulja. Pertama dan kula selerasa Kak Dito arjana mendadak jadi tak kesempatan keagui ngatoren atau mencari nyareh narasumber sebisa tormator ya juna panjenengan sedaya. Nomor 2, dan gula rencana namong abri sambutan, tapi karena keberadaan kiampon terpaksa dan gula mator. Alhamdulillah sebagai sebuah kegiatan rutin tiap tahun bagi kita umat Islam hampir di seluruh dunia. Pada momen-momen saya kadima umat Islam Kak Dito menyambut memperingati sampai pada kitab judul lepon Al-Marosim wal Mawasim. Artinya marosim wal mawasim nikah meneng Indonesia dikenal dengan hari-hari besar Islam. Contohnya akan memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, memperingati hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk marosim wal mawasim. Berarti ada musim-musim tertentu di mana umat Islam begitu antusias dan menunjukkan antusiasmenya keakui menyambut dan memperingati. Apa polanya? Karena ternyata momen-momen tersebut Kak Dito memiliki makna yang sangat mendalam dan manfaat yang sangat dirasakan. Termasuk juga nikah tanggal 15 bulan Sya'ban. Dan gula dimin badan luar negeri pada suatu saat. Tepaka malam musim Kak Dito. Dan gula ajal dan elor. Tiba-tiba ini kepada orang yang ku talam, pada seneku pereng, pada orang yang sepo, pada anak-anak, pada remaja. Setiap orang yang selebar nyolong, pak nikah kantor, nikah di gula. Tekuk dan kenapa ternyata Kak Dito jajan. Aneka macam jajan, ada jajan wafer, tapi rata-rata jajan saya subuh haki Kak Dito benih jajan pabrikan, benih jajan tapi jajan saya gapai nang rumah tangga TV. Jadi saya kena kato dan guring, napa boleh letter koncor diunding Kak Dito yang ditawarkan. Dan kula kita ngerti ini beda lebat boleh yo nok boleh 5 meter beda ngembek boleh seru ngalah. Ki awal-awal dan gula ngalah iki ngambu setong ambu kelwe deer. Tinggal ada yo nak boleh seru ngalah boleh. Terus sekali. Akhirnya dan gula tanya ke bareng saya bareng ni dan gula tanya. Ini kenapa mak kita sepanjang jalan orang arbuan kakui abri jajan. Akhirnya dan gula maaf tu ampon jongkok gula kenyang. Tikal kau tu wajib kau tu ngalah. Akhirnya ngalak tadi boleh sebab Isa jalan boleh ngalak sebab Isa sampai Isa ni kepesan. Akhirnya tinggal nak tanya tadi apa mak sekali sepenikah malam makin ke tempat ke malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Oh, nanti nang tanggal 15 bulan Sya'ban orang Kak itu antusias aku ya sedekah apa ngebela
sama halnya pada malam-malam peringatan Maulid Nabi, tapi tak melenceng dengan kantor. Jadi pas tepat katakan 11 malam 12. Mau ingat Syaban apa nama? Nak malam makan ni apa nama? Isra Mi'raj tepat katakan petolekor. Umpama nak melenceng, paku dengan takal petolekor kan itu orang yang pura sedekah. Sampai akhir dan pula banyak ni. Tinggal depan penginapan dan pula mikir dari apa jajan. Malah dikenangan pidan kulit untuk ke bapalai. Depak kakak itu ternyata pas sudah jajan setong kak kita cocok ke umi. Dia menurut jajan sebagai beban rojek maaf anak cek cocok kakak kok. Tapi dia orang macam yang jauh saya tarik menang perbatasan Irak. Jadi orang yang antusias, selera pada menengi kak dito, nak mau menengi kak dito kan orang yang tar ke masjid. Jadi tinggal peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, ni berjajan, ni berenoma, ni ke masjid. Meneng luar negeri kan menengi loro. Nah, ternyata akhir bi'tan pula oleh kelakuan pas berdiskusi internasional tentang marosim wal mawasim, tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan hari-hari besar umat Islam yang diperingati. Nah ternyata ada karena kandungan dari peringatan tersebut adalah di samping mengenang sejarah, kan itu melakukan kajian ulang. Jadi saatnya jak Madura ni nggak makin ni kan Isra dan Mi'raj ini kan masa lalu. Kita tidak pernah bisa membuktikan kelaban mengalami langsung bagaimana perjalanan itu dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah dari itu maka dilakukan kajian yang terkandung di dalam perjalanan tersebut. Nah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat tentang Isra, bukan Mi'raj, tapi Isra Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memberangkatkan Nabi Muhammad SAW pada sebagian malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam rangka linuriyahu min ayatina, untuk aku tunjukkan kepada Rasulullah sebagian bukti-bukti kebesaran Allah. Dan itu makin yang kita ngaji apa yang dimaksud dengan kebesaran Allah. Tore dari itu Al-Quran memberikan sinyal bukti-bukti kebesaran Allah. Nah, bukti-bukti kebesaran Allah yang bisa dibuktikan sampai zaman makin dari zaman ilmu pengetahuan. Contoh, mun panjenengan ajaran jangankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang lebih dari 1000 kilo. Menurut akal tidak mungkin seorang manusia, seorang diri tanpa alat, tanpa perangkat, tanpa kendaraan 1000 kilo ditempuh dalam waktu tidak sampai 1 malam. Ini kan karena menurut akal. Nah, karena menurut akal tidak mungkin, berarti tidak terjadi. Benih akallah yang tidak akan pernah mampu untuk menjangkau. Berarti peristiwa tersebut terjadi sementara akal dan pikiran kita ini sangat kerdil, sangat kecil untuk menjangkau perkara yang besar. Dan mengingat itu pas Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina, maka pas digambarkan makin itu ini kan lamun manusia, lamun benda ruang angkasa ternyata terus sampai akhir zaman akan menjadi bahan kajian dan tidak akan pernah terjangkau oleh manusia. Contohnya ingat kiamat apa?
umat Islam wajib iman dengan Allah, wajib iman dengan malaikat, wajib iman dengan nabi, wajib iman dengan kitab Al-Quran dan kitab-kitab selain, wajib iman bil yaumil akhir. Kenapa yaumil akhir? Hari kiamat. Makanya benda pejabat sebuah pidato, bagaimana orang meramalkan masa depan yang belum pernah terjadi. Kiamat ini kebenaran ramalan, tapi kiamat itu adalah suatu realitas yang belum terjadi, kenyataan yang belum terjadi. Makin orang yang pas melakukan kajian, tidak makin proses kiamat. Cereng kiamat digambarkan hanya butuh waktu sekian detik. Jadi proses kiamat kadita menurut Al-Quran, namun butuh waktu kurang lebihnya 5 detik. Digambarkan kelaban baghtatan wa hum la yash'urun. Ahli ilmu pengetahuan ada baghtatan kadita merupakan isyaratul ayat. Jadi beri tafsirul ayat, tapi isyarah ayat betapa cepatnya kiamat digambaraki baghtatan. Rin ta non berarti 5 huruf 5 detik. Jadi kejadian kiamat 5 detik. Akal ngocak dalam ma'afungkar alam dunia ben esena ben langit ben benda angkasa hanya dalam 5 detik. Tak masuk akal, tak percaya. Tapi Al-Quran menegaskan bahwa kiamat pasti akan terjadi. Akhirnya pas dilakukan kajian dalam teori akan kejadian kiamat, orang-orang para ilmuwan kapi pada mikir dalam kiamat terjadi. Pas terakhir pada seorang ilmuwan ini cacat orang tak ngening ajalan tojuk dengan kursi roda tanah tidak berfungsi sebelah, cuma sekangan saja melakukan hitungan tak ada yang pas terinspirasi mending laban perkara raja dari memakai inspirasi pengetahuan tersebut muncul ketika berenak-anak ini amain sepeda pancat, berenak-anak ini amain sepeda pancat balapan. Tiba-tiba pas rojina pasoen benda, jadi pada cek monge suatu kaju, begitu suatu kaju rojina kurtas kepi, ceret ke kepi. Pas langsung mikir, aduh, hari ya proses kiamat. Dalam proses kiamat. Jadi kira-kira nanti hari itu lebaran kiamat, benda-benda angkasa kan itu madatu sama nyaman, al-mawad madatu sama, begitu banyaknya dan berjalan begitu cepat. Beda perjalanan nepot 12 jam mampu melakukan perjalanan 35.000 kilo. Jadi 12 jam 35.000 kilo berarti per jam lebih dari 1.200 kilo. Jadi benda jalan per jam kecepatan lebih dari 1.200 kilo. Sambung kendaraan itu nyanika saya per jam 1.200 kilo. Sambung mobil lebih sepur kereta api sambung, kecuali pesawat yang mana pesawat supersonik. Nah, lebih dari 1.200 kilo per jam. Nah, orang ngocak tuh cereng kapan dia bukar kumo 2 tahun tak mare pas Allah Ta'ala bukar dunia 5 detik masuk akal tak masuk akal, tak berjanji. Napa boleh pas pandi sing mikir pandi bakal ngocak tak berjanji ke kiamat dari macam kau bukar kumo wah si anjor 2 tahun pas nikah alam dunia nggak nikah rajin 5 detik anjor tak berjanji, tapi ternyata gempa dalam benda-benda lagi ajolan kepi pada ajolan kepi beda saya kecepatan 1.200 kilo per jam, beda 1.200 kilo per jam aleng-leng kepi leng-leng apa ada kepi aleng-leng dia temor buru dia temor posisi dah pada orang atau waf buruk kekacir pada
Jadi bedese oval, bedese bunter, bedese oval ekstrim. Jadi para ulun coba salepan sedunia. Cara Allah keakui bagiamat dari setong benda Pak ambu. Jadi setong Pak ambu. Begitu ambu taoning jauh sekam mas Pak ambu. Dari benda-benda langit tersebut, dari planet tersebut macam-macam. Beda seraja dengan bumi, beda sepuluh kali bumi, beda 30 kali 5 bumi, beda 1 miliar kali bumi. Jadi bumi ini kah 1 miliar aki. Makin orang mereka umpama ada sepa abu pas tepak ke benda seraja 1 miliar kali bumi. Pak ambu setong maka terjadi benturan tabrakan dua 5 detik tuntas kapi cukup setong Pak ambu pada banjir dengan numpak mobil balapan sepeda motor banyak sepeda motor sepeda hotel mobil pas setong rem mendadak kapi terjadi tabrakan beruntun. Akhirnya orang masih yakin ternyata kiamat itu akan terjadi. Nah, sekarang ditujukan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada saat kejadiannya, orang tak percaya. Bahkan ketika Rasulullah di pagi hari menyampaikan kepada Nabi, kaula malam manika ajalan entar ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ajalan ke Masjidil Aqsa, nang Palestina dari Masjidil Aqsa abeli boleh ke Mekah. Orang Mekah ngejak hari membacot Muhammad lecek teremah cereng kau entar ke Palestina butuh waktu 2 bulan jalan kaki mau naik ontah butuh waktu 45 hari. Ada sekali jalan berarti lawan 2 kali jalan berarti butuh waktu 90 hari. 90 hari berarti sama dengan 3 bulan. Pas Muhammad wajah semalam berangkat pun mulai datang boleh. Tak percaya. Akhirnya pas beda orang setong wajah, wahai Muhammad, engkau tak percaya kah? Kau udah tak percaya kenapa saya sampai yakin panjenengan. Cuma makin bulan nikah meragukan, tapi juga meragukan ragu terhadap kebenarannya, tapi kalau ragu untuk menyebut sampeyan ini pembohong membacot. Kenapa? Karena dalam sejarah panjenengan belum pernah melakukan kebohongan sampai orang-orang Quraisy digelari dengan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Makin sedikit saus. Coba buktikan berapa tiang-tiang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan berapa pintu-pintu Masjidil Aqsa. Dari pas Allah Ta'ala menunjukkan kebesarannya kelakuan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Cara ada Nabi berdiskusi kelakuan orang-orang kafir Quraisy tiba-tiba pada tanpa aki gambaran Masjidil Aqsa. Pak Rasulullah ada bu, engki gula bisa aja bu. Pintu sebelah timur Masjidil Aqsa. Ini kesekian tiang sekian pada Rasulullah bisa aja orang yang masih sambung bener ya apa saya sampai akhir Rasulullah tak percaya, tak mungkin. Karena apa? Karena menurut akal bagaimana Rasulullah bisa melihat sementara Masjidil Aqsa berjarak 1000 kilo. Waktu keadisa sebelum orang percaya. Akhir zaman berkembang, teknologi berkembang, makin mas beda teknologi nyaman HP. Cek sarangnya bah makin, tak usah entar ke Rasulullah. Panjenengan TV makin ditanya. Biar depak ke Mekah, tak depak. Kenggula onding tentang Mekah. Coba makin biar buktikan berapa pintu Masjidil Haram. Kalau kalian aku bah, cerit, oke pon. Berapa pintu Masjidil Haram? Sebelah timur sekian, bun barat sekian, bun laut sekian, cukup niku HP. Lekat itu salah satu
yang menginspirasi, membuktikan nih ke teknologi buatan manusia. Napa boleh saya menciptakan, saya berangkat Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Rasulullah tidak akan pernah salah. Kenapa? Karena Allah menunjukkan kebesarannya, memberikan mukjizat dekat Nabi Muhammad SAW. Lekat itu akhir apa pas tambah yakin. Nanti Isra Mi'raj perjalanan nepon nika makin selalu dijadikan kajian, selalu didalami, tapi tidak pernah berhasil 100%, tapi sedikit-sedikit nika makin menambah keyakinan abdi dasar ajunan. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pun dalam Al-Quran, wa fis sama'i rizqukum, nang elaki di angkasa, di udara terdapat rizki panjenengan kabeh. Ketika ayat tak diturunkan, orang-orang kafir tak percaya, orang Islam percaya. Keng tak bisa aja percaya biar bahwa rizki beda langit, percaya macam dengan rizki beda nang angkasa, percaya. Kenapa Pak percaya? Karena Al-Quran yang menjelaskan. Tapi ketika itanya aki, napa coba rizki sebeda laki? Coba gula tanya ke panjenengan. Biar perjanjian apapun tentu Allah Ta'ala ada bu rizki dapat jenengan terdapat mengelangi. Perjanjian apa tak perjanjian? Perjanjian karena yang menjelaskan Al-Quran. Yang sing tanya aki, napa rizki sebeda laki? Napa? Coba aja. Ojen kipon tarik ojen nomor 1 ojen nomor 2 betul aja jawab mau jawab nika jelas napa mau jawab nika ya temo oh mau salah berarti tak tahu mau bener berarti tak mau tak jawab ingat ringguwi mas coba jawab nomor 1 ojen nomor 2 mata nomor 3 bulan nomor 4 nomor 5 angin kipot torepot. Lah ini kan makan 5 jawaban. Dari 5 jawaban dan kalau tak bisa baca masih bener kan masih salah. Tapi kita lakukan kajian dari 5 jawaban tersebut, coba kita kaji yang mana yang benar, kan masih bisa dipertanggungjawabkan. Pertama jawab berapa gila mata? Ojen aja wab ojen. Kita tak bisa ngakui akal, kau tuh ngakui teori Al-Quran. Allah Ta'ala ada bu dalam Al-Quran, huwallazi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah nikah, Allah itu adalah zat yang menurunkan hujan dari langit ke bawah, dari angkasa ke bawah, dari udara ke bawah. Begitu turun ke tanah, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, maka Allah menumbuhkan tanaman-tanaman, buah-buahan sebagai rizki kepanjenengan kabeh. Artinya apa? Bahwa hujan tersebut menjadi rizki bagi umat manusia ketika hujan turun dari langit, dan begitu turun dari langit menumbuhkan tanaman. Begitu tanaman tumbuh, maka terjadi pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat hujan menjadi rizki dari angkasa, dari langit atau turun ke bumi. Sementara dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala ada Allah lah yang menetapkan dan menempatkan rizki di udara. Berarti rizkinya tidak turun. Saya jawab ocen berarti bener apa salah? Salah bener apa bener? Nah, yang menyalahkan meninggal, tapi ternyata yang menyalahkan kajian alias teori. Maka dari kita untuk mencari kebenaran nikah harus dikaji melalui teori. Nah, sekarang ditunjukkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Tore makin. Jadi huwallazi anzala, Allah lah yang menurunkan
Berarti hujan menjadi rizki ketika turun dari udara, dari angkasa. Lamun hujan tidak turun ke tanah, maka berarti hujan belum menjadi rizki. Kita si ordemnya belum jadi rizki bagi umat manusia. Dan begitu turun tapi belum menumbuhkan tanaman juga belum merupakan rizki. Tapi Qur'annya mah air minum, rizki menolong. Air minum menolong. Berarti yang menjawab hujan nikah tidak bisa dibenarkan, tereliminasi objek. Nomor 2 ada pecandelan matahari. Kasaran rimun matahari. Matahari lakan rizki. Jadi menembian lapang akan tangga agak. Insya Allah langsung kenyang itu mau are. Artinya apa? Lamun matahari nikah rizki tapi tidak langsung menjadi rizki bagi manusia. Apa? Karena matahari untuk menjadi rizki membutuhkan proses. Matahari nikah vitamin D yang merupakan bagian dari vitamin yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, matahari nikah energi yang pemanfaatannya membutuhkan pengolahan, harus dikelola terlebih dahulu, barulah energi tersebut menjadi rizki. Sementara Al-Quran menjelaskan di udara, di angkasa terdapat rizki tanpa harus dikelola, tanpa harus turun. Memang zatnya, keberadaannya adalah rizki bagi umat manusia. Berarti saja matahari tereliminasi. Berarti sarakia saya jawab matahari. Pasti kamu sudah dulu. Kita ada telok. Nomor 2 dapat. Nomor telok dapat jangan bulan. Semakin jauh apa? Matahari menjadi rizki bagi manusia. Di samping matahari rizki tersebut harus diolah, harus dikelola melalui teknologi, barulah matahari tersebut menjadi rizki. Beda pertanyaan, mon lepanem ada matahari berarti rizki nebrei. Maka semakin jauh berarti matahari benih yang dimaksud dengan wafis sama iris kuku. Yang kedua, yang ketiga ajawa bulan sebagai rizki. Bener bulan rizki. Kenapa boleh perapat bulan purnama pas istirahat nang padang ataupun nang pengkira tasek rizki, karena membuat jiwa tenang, membuat orang senang di bawah sinar bulan purnama. Mun siang bulan istirahat tak padang berarti rezeki prei. Berarti saja bulan tereliminasi. Salah. Apa masalah? Matahari masalah, bulan salah. Karena di dalam ayat wa fis sama'i rizqukum ini menunjukkan sepanjang masa tidak siang tidak malam rizki senantiasa disediakan Allah, dan itu berada di udara, berada di angkasa. Pas kenapa makin nomor 4 apa jadi? Kenapa? Semakin jauh bintang ini kemunculan dalam 1 bulan macam beda kemunculan bintang kak dito full 1 bulan, beda kemunculan bintang namun berkisar antara 5 sampai 7 hari, beda yang 8 hari. Ini ketak pada antara satu bintang dengan bintang yang lain. Benar-benar namun padang ketika di kala malam hari tiba. Ketika siang hari bintang tak pada. Ki pada kia ben bulan, berarti rizki datang seminggu dalam 1 bulan. Terus seminggu dalam 1 bulan, yang 23 hari berarti rizki prei. Tak nyambung ke ayat tersebut, berarti saja bintang nomor 5 apa? Kenapa?
Napa boleh angin? Angin Kak Dito dalam setiap detik, dalam setiap menit, dalam setiap jam berubah. Beda angin ni kemakin sepoi, beda angin beret, bahkan beda sorsor. Sorsor ni kah napa buting beliau? Bahasa Arab sorsor. Beda angin sepoi-sepoi. Mungkin mun angin sepoi-sepoi kareng ketondu rezeki. Anapa? Karena suap dede angin sepoi-sepoi ngiteh mun jaan orang asah lalap karena belayan terpaan angin. Tapi lalap tidur karena terpaan angin sepoi-sepoi. Kiri rezeki bisa nikmat daripada ngabui kipas. Kayak mau masih datang sorsor angin putih beliau. Tedung tak ngiteh takon beda. Maka berarti sejawab angin berarti kelima-limanya tidak benar. Seres yang tidak membenarkan teori ini kajian. Parloda kita melakukan kajian terhadap Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari berbagai macam sisi. Di satu sisi kita harus meyakini akan perjalanan tersebut, tapi di sisi yang lain kita harus memiliki teori sehingga perjalanan Rasulullah ini bermakna dan artinya bisa kita renungkan bersama, bisa kita ambil manfaat. Akhir zaman berkembang, akhir pada orang meneliti kenapa makin nang udara ini kan bisa disebut udara ini kan dapat memberikan manfaat. Ternyata akhir pas ditemukan nyamana teori gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini kan di dalam udara, di dalam angkasa ada gelombang naik turun seret. Nah, gelombang tersebut dapat mengantarkan suara, dapat mengantarkan gambar dan lain-lain. Akhirnya pas dibuatlah teknologi nyamana radio. Tinggal pada radio, pas ternyata ada gelombang uku, jeret masuk, suara masuk. Dikaji lebih jauh, ternyata gambar pun bisa diantarkan. Akhirnya pas ketemu televisi, jadi beda radio, beda TV. Pasti ngapit berkembang boleh pas beda telepon. Pasti ngapit berkembang boleh sampai zaman makin pas beda HP. Ting beda HP di samping suara, gambar juga bisa dikirim. Pasti ngapit ditemukan teknologinya mana internet. Pas orang sebarang mungkin termanfaatkan. Pas diburina sejaman HP nyaman radio ini kan makin butuh biaya, tapi orang kan di HP tidak bisa dipergunakan kecuali diisi kelaban pulsa meleh apa pulsa, tinggal meleh pulsa manjer berarti dengan pulsa mau maturaki dia berjualan lagi, dengan pulsa berjualan langit, karena yang dijual adalah kemanfaatan dari gelombang elektromagnetik. Nah, pada frekuensi yang sama terjadilah resonansinya, terjadi kontak. Jadi makanya dalam dengan gelombang 100 MHz. Nah, radio kelaban 100 MHz aja mon lopot tak ketemu. Makanya mon motor radio beda saya ngerosok. Serot nggak suara banjir. Lambat beda orang ki radio makin sopung. Tinggi poter radio dapat hamunyi gelombang. Serot angin. Tanya aki berbeda. Apa jangan ke berita nanti? Area banjir dengan Amerika. Mereka macam banjir, hari yang mau nyina aing boleh gelap serot. Ben angin puting beliau. Nah,
Ketok karena resonansi tidak terjadi, jadi gelombang kelopon. Setengah 100 MHz, setengah 110 MHz, jadi terjadi selisih 10. Karena terjadi 10, maka gelombang tidak pas naik turun. Nah, pas ketok kelaban perkembangan tersebut beda efek. Napa efeknya? Maka kita harus melakukan kajian terhadap hukum-hukum fikih sekaligus. Contoh apa? Nang hukum fikih jelas sakit. Yang namanya jual beli, yang namanya al-bai'u jual beli adalah menukarkan suatu barang dengan barang yang lain melalui proses akad. Ini kan namanya jual beli. Ini kan tisu. Ini barang namanya tisu. Dapat berpindah tangan diperjualbelikan dengan akad melalui kesepakatan bahwa tisu ini akan saya jual dengan nilai harga Rp5.000. Artinya Anda harus memberikan ke kaula Rp5.000, maka kaula harus menyerahkan tisu ini ke panjenengan dengan harga Rp5.000. Ini namanya jual beli. Beda boleh tukar tambah. Contohnya karena biar tadi saya 5.000 sampai nanti aja, maka terjadi kesepakatan ikimon barang ini akan saya jual seharga 1 ekor ayam, maka panjenengan harus menyerahkan 1 ekor ayam, kaula baru menyerahkan barang yang namanya tisu. Dari ke zaman tukar napa zaman tukar tambah. Mencari itu tukar binukar. King ada bahasa Indonesia. Syarat jual beli ini ketelok. Nomor seto, jika barang tersebut bisa ditimbang, maka harus ditimbang. Contohnya ingat beras, semen, kedelai, emas, tempe. Melihat apa biar melihat beras berapa? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 1 ton, 5 ton. Namun tidak bisa ditimbang, tadi tempo kan ditakar, ekolah. Melihat berapa beras berapa? 2 timba, 3 timba, 4 timba, 5 timba. Ini kalau bisa ditimbang, ditakar. Tak bisa diukur. Contohnya ingat kain. Melihat kain berapa? 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter diukur. Menurut fikih, umpama barang tersebut tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang, tidak bisa ditakar, maka barang tersebut boleh jual beli atas kesepakatan. Contohnya akan betoh umpama jual beli pasir, jual beli batu berapa? 1 truk, 2 truk, 3 truk, tak nyokor ngaku ukuran truk. Umpama tidak bisa semuanya, maka jual beli tersebutnya mana tidak sah. Karena bai'u majhuli, menjual perkara yang tidak terlihat, perkara yang tidak jelas. Maka makin beda pertanyaan. Mun pulsa padang apa tak padang? Bisa yokor apa hutan? Bisa takter apa tak bisa? Bisa tempel apa hutan? Tak bisa. Beli pulsa berapa? 2,5 kilo. Beda. Sobu. Berarti jual beli pulsa sah apa tak sah? Menurut teori fikih jual beli pulsa tak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang, tidak bisa ditangkap. Berarti saya beli pulsa haram kapi, saya jual haram kapi. Tapi yang bangki, adulah nikah. Makanya perlu kajian. Akhirat dikaji.
Memang betul pulsa tidak bisa diukur, tidak bisa ditakar, tidak bisa ditimbang. Tapi provider sadar bahwa itu tidak bisa diukur, tidak semua orang punya alat untuk mengukur, maka provider menyediakan kelaben membuat konversinya. Ukuran tersebut dikonversi kepada nilai, kepada nominal. Tidak remah. Pasti kebel, jual pulsa 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Nominal lah saya muncul lagi yang merupakan konversi dari ukuran tersebut. Maka pas orang beli pulsa, beli berapa? 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Maka kelaban kami itu berarti jual beli pulsa hukumnya adalah sah dan halal. Iki kali teparno kaulaban panjenengan melakukan kajian terhadap perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, karena kaji itu merupakan ilmu yang bisa dikaji sekalipun akal kita terlalu kerdil untuk menjangkau, tapi pada cara kami bisa menjangkau kalaupun melakukan kajian-kajian tersebut. Bahkan terbukti ternyata betul Allah Ta'ala begitu luas menyediakan rizki bagi umat manusia, sehingga sampai dengan angkasa di udara pun Allah Ta'ala beri rizki. Maka kita jangan pernah berkecil hati, jangan pernah kerdil, karena dari begitu banyaknya rizki yang disediakan oleh Allah. Tapi jangan pula kita terlalu sombong, merasa besar. Jadi ketika kita keprihatin, kita jangan pesimis. Tapi ketika kita dapat rizki yang melimpah, kita jangan sombong. Apa-apa? Karena Allah Ta'ala kadito setiap saat ini kepada malaikat saya tugas sakit kepada Allah Ta'ala ketika Allah apareng kemuliaan, apareng kehormatan, apareng kebagusan dan kesetong orang. Benar orang paringin rizki. Begitu paringin oleh sehari, 2 hari, 3 hari, benar malaikat itu tugas sakit. Coba teguh derma perlaku dan orang saya paling rizki benar. Ternyata orang yang bagus. Pas Allah Ta'ala jemu tambahin. Kali itu makna ayat la in syakartum la azidan nakum. Jika kalian bersyukur yang mengelola, menikmati rizki saya paling aki kelaban bagus, maka tambahin. Zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang miskin, suami istri. Miskin kayak miskin sampai saya akan laku nikah nyari laku dia beri nyari makan aku laku saya akan laku nyari laku dari miskin luar biasa. Dibudina sang istri ngocak ke langit, Mas, kita adalah umat dari Nabi Musa. Kita percaya dan beriman bahwa Nabi Musa adalah Nabi Allah dan Rasulnya. Bagaimana jika kita datang kepada Nabi Musa dan kita mohon doa kepada Nabi Musa agar supaya nasib kita yang seperti ini dirubah menjadi orang kaya, menjadi orang yang berkecukupan. Akhir matur ke Nabi Musa, Nabi Musa aja ingki pun gula doa dengan Allah terembian amin. Gula doa para nabi pasti terkabul, pasti ijabah. Akhir Nabi Musa doa. Berikutnya Pak Nabi Musa debu, Pak, gula oleh jawaban bahwa Allah mengkabulkan doa kita. Panjenengan bekal pasoki pacokop dengan Allah Ta'ala, tapi hanya dalam waktu 1 tahun. Mari setahun sampean bekal kembali dan sangat miskin. Ketika Pak kita pernah pampon pokok teman dari soki saja. Akhirnya ternyata pas usaha lancar, kelakuan bagus, tapi setahun. Nah pas sebini ngocak serake, Mas, tore makan pokok kita nika berkecukupan. Napa yang kita miliki nolongin orang-orang di tadi, nolongin ke tetangga, nolongin ke tereta. Pas lampu orang lampu luar biasa.
Benare hasil laku langsung sedekah, hasil laku langsung nolongin, hasil laku terus lampu. Dari sibuk mikirin kesibukan sedekah kau orang menolongin orang sampai kelopai setahun berlalu, sampai setahun setengah pakun soki pas apaki boleh Nabi Musa sampean sabengan ijanjiin setahun soki engki oleh setahun miskin boleh engki kan lepon setahun setengah panjenengan pakun soki dah korang ngoning engki napa keng kelepain Pak Nabi Musa ada punten Allah Ta'ala tak lupa pakun janjina Allah panjenengan bekal miskin boleh tinggal oleh setahun. Coba makin kepada Allah Ta'ala panjenengan lebih dari setahun polanya ternyata sambian mampu mengelola peparing Allah kelaban bagus sampai akhir Allah Ta'ala todus untuk mencabut kembali karena apa? Karena panjenengan memiliki sebagian sifat dari yang dimiliki Allah, yaitu sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, sifat belas, sifat pemurah, sifat lampu. Karena biar memiliki sifat nikah, asbun Allah dibiarkan sampai dengan oleh setahun setengah ki akun sabki. Bahkan terus sampai akhir tak cabut dengan Allah. Jadi jangan pernah pesimis umpamana makin melarat, makin susah. Nalekane paringin rezeki kebagusan cek sombong, cek sampai ngina orang. Mun jadreng lambang kok mun sabki tak nginom air. Arab nginom spray. Tak ambu baru mandi spread langsung rebung bilis dan ini ketangkep nih pakun dan gula dimin ketemuan ben pengasuh pondok pesantren Genggu nengi Mekah Nyai Asmana Nyai Susilowati apolong ada dan kuliator yang ada kan tak ada ketibi yang lain ada akhirnya pada teretan kula mantor bunyi panjenengan mata ada anu ten kula ki atana apa kula tak bisa ngakan nasi pote kula anu ngakan nasi jengkung akhirnya saya jengkung masak ya toraki Mekah kata dengan karena saya jengkung saya pote kapi fokus bersejarah nyam nebas mati regana sekilo sekitar 70.000 beda sepak 40.000 pasti keadaan saya jengkung di TV akhir tertarik mator bunyi panjenengan tidak nengi Mekah maki ada saya jengkung napa jawab senikah dan gula mulai hikana nengi dompok ni kalau karena anak saya jengkung bapak guna ni ada bu engkau dia mulai lambat karena odi pun saya jengkung jadi gula bangga kalau benar saya jengkung karena ternyata saya jengkung bisa mengantarkan gula setretan nanti orang bentar nanti orang alim jadi pak kun tak buang saya jengkung beri bahkan le ampungin om aing bahkan le kesepret ben kadi kemoran Allah Subhanahu wa taala. Nah, makin napa yang perlu dikaji dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ampun cukup membuktikan kelebihan bandingan dan perbandingan gila kadisah menjandeng makai dengan komparasi saya mana seputaki gila tapi kandungan makin saya kira-kira bisa bermanfaat dari abdina ajunan saja yang ada kaitannya atau ada relevansinya kelebihan zaman makin. Pertama, ketika Rasulullah melakukan dua perjalanan, satu perjalanannya mana Isra, perjalanan keduanya mana Mi'raj. Pas digabung jadi satu menjadi Isra Mi'raj. Pas Madura Akim menjadi Mi'ratan.
Tinggal ngocak Mi'raj kan berarti mencakup Isra dan Mi'raj. Nah, dalam perjalanan Isra, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada Rasulullah tentang perilaku umat. Begitu Rasulullah berangkat, nikah pakaian yang digambarkan kepada Rasulullah pada sekelompok orang saling cakar muana cakar. Kokona tajam, begitu nyakar lokah semua. Sekecil aki beres setong nyakar boleh, beres setong nyakar boleh, terus saling cakar. Nabi heran, jelas cakar langsung lokah keluar dari, makin saling cakar. Kali itu apa? Rasulullah mereka di malaikat Jibril ada kali itu benih hakikat ya Rasulullah. Benih realitas, benih kenyataan apa? Ini kegambaran umat panjenengan pagi bekal banyak yang perilakunya saling cakar. Nah, tocuna kenapa? Tocuna supaya panjenengan mengantisipasi kejadian yang akan terjadi tersebut dengan cara mendamaikan, membagus, merukun di antara mereka. Pas pada ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, maka berbuat baiklah di antara saudara-saudara dengan sederhana. Oh sekali itu engki ternyata zaman makin nungguanku dampak konflik antar negara, konflik antar organisasi, masya Allah luar biasa. Jadi tak kesambung punten karena kan ditampot digambarkan. Mohon soal perbedaan kau lebih panjenengan pasti berbeda, tapi jangan pernah berpikir kan kau sering tak sepakat pada orang yang macam ayo kita bersama bersatu menuju menuju kebaikan. Orang yang tak bisa bersatu boleh apa-apa. Mohon pas artinya bersatu harus bersama-sama terus malah bingung. Setong dek borok kapi, setong dek temor kapi, bukan macet dunia. Maka pas pada keterangan dari Imam Ja'far As-Shadiq, kau tu ikhtilaf, kau tu salipan. Mohon salipan saling mengisi satu dengan yang lain. Nah, tapi salipan itu tidak berarti kau tu tabrakan. Coba makin pah mobil dari Temporan menuju Janggawa Kapi, apa macet apa tak macet? Macet jalan. Dari Janggawa bersama-sama bersatu menuju Mangleh. Insya Allah macetkan ajung tak bisa jalan Kapi. Ini zaman namun bersatu. Tapi lamun bersama ini pakai kelaban caranya masing-masing menuju kebaikan, insya Allah Kapi jadi kemanfaatan. Terus EKJ boleh berperjalanan yang keduanya mana Mi'raj. Mi'raj kali itu misi yang terkandung di dalamnya juga berbeda. Lamun nang Isra dengan kebanyakan perjalanan persoalan sosial hubungan manusia dengan manusia, tapi dalam hal Mi'raj kali itu lebih spesifik hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya berenah perintah salat lima waktu. Nah, perintah salat lima waktu kadito merupakan warisan athar dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk zakat, sedekah di kenyamanan seterusnya terkandung di dalam perjalanan Mi'raj. Dan gula sekali itu saus bisa mantor ke panjenengan seterusnya mantor mau ke kajian itu memberikan manfaat, paling tidak membuat kita semakin yakin, semakin percaya akan nilai yang terkandung di dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
menabi pada salah lompat tak langkungnya ana seorang mantar mau kami bermanfaat. Astagfirullah li qauli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa nawal hadirun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma Demikian acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.